Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Perkenankan pada siang hari ini saya ingin memberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang untuk ibu menyusui dengan menggunakan metode isi piringku. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Koniatul Imawati, saya dari mahasiswa gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya merupakan mahasiswa Prodi D4. Saya juga merupakan praktisi kesehatan bidang gizi di rumah sakit swasta di Kota Demak. Sebelum kita membahas apa itu gizi seimbang untuk ibu menyusui, pertama-tama kita bahas dulu apa sih menyusui itu sendiri. Menyusui adalah cara yang optimal dalam memberikan nutrisi secara langsung kepada bayi. ASI sendiri merupakan kado terindah yang mampu diberikan seorang ibu kepada bayinya. Proses ketika bayi menghisap puting ibu itu dinamakan proses menyusui ya Bunda. Kemudian kita akan membahas apa itu gizi seimbang untuk ibu menyusui. Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa konsumsi makanan bagi ibu menyusui harus sesuai secara jumlah kalori dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk diri ibu menyusui itu sendiri, serta harus tepat dalam pemenuhan gizi pada proses memproduksi ASI. Nah, di sini ada contoh isi piringku untuk ibu menyusui. Seperti kita lihat di sini Bun, untuk satu piring kita ibaratkan kita bagi dua rata, bagian kiri dan bagian kanan. Untuk bagian kiri kita mulai dari makanan pokok. Makanan pokok di sini jumlahnya 2/3 dari tengah piring. Terus kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk itu di sini kita gambarkan 1/3 dari setengah piring. Jumlahnya berbeda dengan makanan pokok ya Bun. Terus kemudian di sini ada sayuran. Kelompok sayuran ini jumlahnya 2/3 dari setengah piring. Jumlah sayuran sama dengan jumlah makanan pokok. Terus kemudian di sini ada sumber buah-buahan. Buah-buahan di sini jumlahnya 1/3 dari setengah piring. Buah-buahan jumlahnya sama dengan lauk pauk. Terus kemudian di antara keempat sumber makanan di sini, kita jangan lupa 3 kebiasaan utama. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Terus kemudian kita harus selalu membatasi gula, garam, dan minyak untuk kesehatan kita ke depan. Kemudian kita juga jangan melupakan untuk mengkonsumsi air putih atau mineral. Kemudian yang pertama di sini kita akan membahas makanan pokok. Makanan pokok dalam satu hari terdiri dari 3-4 porsi. Makanan pokok itu sendiri apa sih Bun? Makanan pokok adalah makanan yang mengandung sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi dan telah menjadi bagian paling penting bagi masyarakat Indonesia sejak lama. Makanan pokok itu terdiri dari beraneka ragam jenisnya. Ada yang dari biji-bijian, ada dari umbi-umbian, dan beberapa dari produk olahannya. Seperti kita tahu, makanan pokok orang Indonesia itu sendiri adalah beras. Kemudian selain beras, selain nasi, kita tahu bahwa sumber makanan pokok bisa didapat dari jagung, kemudian ubi, singkong, terus kemudian
Selain itu ada produk olahan dari tepung seperti roti, mie, pasta, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kalori untuk ibu menyusui harus kita tambah menjadi lebih tinggi dari orang biasa, karena sebagaimana kita tahu energi dari seorang ibu menyusui itu sendiri akan terbagi karena proses menyusui. Jadi alangkah baiknya ketika memberikan nutrisi pada ibu menyusui, energinya kita tambah menjadi 500 kilokalori karena untuk memaksimalkan produksi ASI. Kemudian kita lanjut untuk lauk pauk sumber protein. Di sini dalam satu hari 2-3 porsi. Lauk pauk itu sendiri terdiri dari 2 sumber. Yang pertama terdiri dari sumber hewani. Sumber hewani itu adalah sumber lauk yang terdapat dari hewan. Sebagaimana kita tahu, selain ikan, ayam, udang, daging sapi, telur, susu, dan berbagai produk olahannya, lauk pauk sendiri terdapat sumber protein nabati. Sumber protein nabati itu sendiri bersumber dari biji-bijian. Sebagaimana kita tahu, contohnya seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan produk olahannya yang sangat diminati oleh masyarakat, yaitu tahu dan tempe. Jadi sebenarnya apa sih sumber protein untuk tubuh kita? Sumber protein itu diperlukan untuk membentuk jaringan syaraf dan otak yang berperan penting dalam pertumbuhan otak bayi, serta sehingga mendukung kecerdasan dari bayi itu sendiri. Kemudian kita beralih menuju buah-buahan. Buah-buahan di sini dalam satu hari 2-3 porsi. Apa sih fungsi dari buah-buahan itu sendiri? Buah-buahan merupakan sumber vitamin, di antaranya vitamin A, vitamin B, vitamin C. Selain dari vitamin juga ada mineral, serat pangan. Kemudian fungsi dari vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan itu sebenarnya adalah untuk antioksidan bagi tubuh kita. Buah mengandung berbagai macam vitamin yang bermanfaat untuk menambah energi. Kandungan makronutrien dan serat juga sangat penting untuk pembentukan ASI. Kemudian ada golongan sayuran. Sayuran di sini 3-4 porsi. Sayur-sayuran juga merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karotin, vitamin A, vitamin C, zat besi, serta fosfor. Selain vitamin dan mineral, sayur-sayuran juga berperan sebagai antioksidan. Nah, fungsinya sayuran ini sama seperti fungsi dari buah-buahan itu sendiri. Kemudian ada sumber dari air mineral. Air mineral atau yang lebih sering kita sebut dengan air putih, itu mutlak harus dikonsumsi oleh ibu menyusui. Ibu menyusui itu tidak boleh sampai dehidrasi, Bun. Dehidrasi sebagaimana kita tahu kekurangan cairan, karena dalam kekurangan cairan itu bisa mengakibatkan berbagai macam efek ya Bun ya, seperti pikiran tidak fokus, cenderung lemas, dan kemudian akhirnya produksi ASI pun menurun dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Kemudian konsumsi dari air mineral itu sendiri untuk ibu menyusui berbeda dengan kondisi orang normal. Kalau orang normal itu dalam sehari kecukupannya 2 liter atau sekitar 8 gelas. Tapi kalau untuk ibu menyusui harus ditingkatkan ya Bun, dari 2,8 liter atau sekitar 12 gelas per hari. Itu pun boleh lebih dari itu. Kemudian di sini ada contoh isi piringku. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa isi piring dari ibu menyusui itu tadinya kita bagi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri di sini bisa kita lihat 2/3 sumber makanan pokok, terus kemudian 1/3-nya sumber protein
lauk, sumber protein hewani dan nabati. Terus kemudian di sini ada di sini 2/3-nya berasal dari sayur-sayuran, kemudian 1/3 dari setengah piring berisi buah-buahan. Kemudian di sini kita bisa memberikan contoh makanan sehari untuk ibu menyusui. Yang pertama, makanan pagi. Di sini ada nasi, telur dadar, tempe bacem, tumis wortel, serta buahnya kita menggunakan pisang. Kemudian untuk selingan pagi kita menggunakan bubur kacang hijau. Terus kemudian untuk makan siang di sini saya mencontohkan nasi, lauk hewaninya dendeng sapi, nabatinya pepes tahu, kemudian untuk sayurnya di sini sayur urap, serta buah-buahnya menggunakan buah pepaya. Untuk selingan sorenya di sini menggunakan salad buah, buahnya bisa bermacam-macam sesuai dengan selera kita. Kemudian untuk makan malam, di sini saya mencontohkan nasi, lauk hewaninya ayam goreng, kemudian lauk nabatinya tempe bumbu kuning, sayur-sayurannya menggunakan capcay. Kemudian untuk apelnya, buah-buahannya menggunakan apel, terus kemudian untuk selingan malamnya menggunakan susu. Jadi kita harus selalu mempertimbangkan waktu makan ya Bun. Untuk ibu menyusui itu sendiri kita selalu membiasakan untuk 3 kali makan utama, pagi, siang, sore, serta 3 kali selingan, selingan pagi, selingan siang, atau selingan sore, kemudian selingan malam. Kemudian kita lanjut untuk slide berikutnya, ada makanan yang dianjurkan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, sumber zat tenaga. Sumber zat tenaga itu berisi makanan pokok. Untuk pertama, sumber zat tenaga kita contohkan sumber dari beras, dari kentang, dari bihun, dari mie, makaroni, roti, dan lain-lain. Untuk sumber zat pembangun, di sini terdapat bersumber dari protein, dari lauk pauk sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Contohnya di sini ada ayam, ikan, daging, telur, serta tahu tempe, kacang-kacangan, dan produk olahannya. Untuk sumber yang ketiga adalah sumber zat pengatur. Sebagaimana kita tahu, bahan-bahan yang berasal dari sumber zat pengatur ini terdiri dari sayur-sayuran serta buah-buahan. Kemudian manfaat gizi seimbang pada ibu menyusui. Yang pertama, untuk melakukan aktivitas. Bagaimana kita tahu aktivitas dari seorang ibu menyusui itu sangat tinggi. Selain menyusui itu sendiri, ibu menyusui itu harus menyesuaikan dengan aktivitas beliau ketika beliau belum memiliki bayi, kemudian serta setelah memiliki bayi, pasti di situ terdapat aktivitas yang berbeda sehingga diperlukan penyesuaian, sehingga perlunya gizi seimbang untuk proses dalam melakukan aktivitas. Kemudian berfungsi sebagai proses di dalam tubuh, artinya ketika makanan yang kita cerna, makanan yang kita konsumsi akan diproses oleh tubuh secara optimal sebelum diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan sumber energi. Terus kemudian mengembalikan alat-alat kandungan ke dalam keadaan sebelum hamil. Terus kemudian manfaat yang keempat adalah sebagai cadangan dalam tubuh. Artinya produksi ASI yang diperlukan oleh bayi berbanding lurus dengan asupan dari ibu menyusui itu sendiri. Ketika asupan dari ibu sudah baik dan berkualitas, ASI yang diproduksi pun akan menjadi berkualitas untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi itu sendiri. Kemudian keuntungan untuk ibu menyusui sendiri adalah yang pertama, menyusui dapat membakar kalori sehingga dapat menurunkan berat badan yang didapat selama proses kehamilan secara alami. Kemudian untuk membantu rahim kembali ke ukuran semula. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengurangi risiko kanker payudara dan kanker rahim pada ibu. Kemudian untuk mengurangi risiko osteoporosis. Keuntungan untuk bayi. Yang pertama, memberikan nutrisi yang ideal pada bayi. Kemudian manfaat yang kedua adalah ASI adalah makanan yang mudah dicerna dan dapat digunakan oleh tubuh bayi secara efektif. Kemudian ASI berisi antibodi yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh
agar terhindar dari virus dan bakteri. Kemudian mengurangi risiko asma, alergi, obesitas, serta diabetes pada bayi. Jika ibu berhasil memenuhi gizi seimbang saat menyusui, maka produksi ASI akan lebih berkualitas, sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayi juga dapat menjadi lebih optimal. Demikian sedikit informasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari audiens semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.